Shalom. Dan malam hari ini saudara, di bawah tema ini dipanggil untuk menjadi berkat atau dipilih untuk menjadi berkat. Maka saya akan mengajak kita membahas satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Nanti semua ayat yang saya berikan sudah saya siapkan di slide. Saudara boleh perhatikan di slide saja. Matius 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara yang terkasih, di bawah tema kita pada malam hari ini, saya akan mengajak kita belajar dari panggilan salah satu murid Yesus, yakni Matius. Dia dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya, atau juga boleh dikatakan dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, atau untuk menjadi salah satu rasul yang akhirnya melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara, Matius dipanggil untuk ikut Tuhan. Matius dipanggil untuk menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius kita melihat, kalau kita baca tadi dikatakan bahwa Matius dipanggil. Tapi saudara-saudara, kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat yang paralel di dalam Injil-Injil yang lain, maka di Injil Matius dikatakan Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Tapi dalam Injil yang lain tidak disebutkan nama Matius, tapi nama yang lain, yakni nama Lewi. Misalnya, saudara perhatikan dalam Markus pasal 2 ayat 14. Dalam Markus 2 ayat 14, ini cerita yang sama. Kemudian ketika dia berjalan lewat di situ, dia melihat Lewi duduk di rumah cukai dan dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dalam versi Injil Lukas pasal 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi saudara, dalam Injil Matius orang ini namanya Matius, tapi dalam Injil Markus dan Injil Lukas namanya adalah Lewi. Saudara tidak usah heran dengan itu, karena pada zaman itu rata-rata orang punya dua nama. Mengapa? Karena mereka orang Yahudi, mereka orang Israel. Tapi pada saat itu saudara, beberapa generasi sebelum zaman Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat bahwa orang Israel atau seluruh dunia dikuasai oleh Imperium Yunani. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel zamannya Salomo, setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah bagi dua. Lalu kita baca di dalam Alkitab, mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Babel itu negara Irak sekarang. Nah, mereka 70 tahun ditindas di Babel. Setelah itu Babel kalah, kerajaan Babel hancur. Muncul satu kerajaan baru, yakni kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini Iran sekarang. Jadi saudara, kerajaan Persia berkuasa. Persia di bawah pimpinannya menyuruh orang-orang Israel dari Babel pulang ke negaranya Israel. Tapi saudara, setelah Persia berkuasa berapa lama, naik lagi satu kerajaan adik kuasa waktu itu dari barat, yakni kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani begitu berkembang luar biasa. Dan saudara-saudara, hebatnya Yunani ini adalah mereka punya satu proyek yang namanya Helenisasi. Apa itu Helenisasi? Helenisasi itu adalah suatu proses peyunanian dunia.
di mana mereka punya satu tujuan, yakni supaya seluruh dunia bisa kenal budaya Yunani, seluruh dunia bisa tahu budaya Yunani, seluruh dunia bisa memakai kebudayaan Yunani. Karena itu saudara-saudara, maka di mana-mana orang-orang Yunani mendirikan stadion-stadion supaya olahraga Yunani boleh diperkenalkan kepada dunia, di mana mereka kuasai. Setelah itu di dalam bidang seni mereka menciptakan tari-tarian yang versi Yunani. Setelah itu dalam bidang ilmu pengetahuan, para ahli-ahli pikir, ilmuwan-ilmuwan dari Yunani, mereka menciptakan kata-kata untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan yang sumbernya dari bahasa Yunani. Maka kita lihat ada biologi, ada psikologi, ada teologi, ada sosiologi. Semua kata-kata logi itu asalnya dari bahasa Yunani. Filsuf-filsuf Yunani muncul di mana-mana dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Plato, Socrates, Parmenides, dan macam-macam filsuf yang lain. Mereka menguasai dunia pada waktu itu. Dan terutama saudara, dalam faktor bahasa, maka budaya Yunani begitu berkembang sampai seluruh dunia itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, karena itu kebudayaan Yunani masuk di mana-mana. Maka pada masa Yesus hidup, kita juga bisa lihat setelah Yunani berkembang luar biasa, tahu-tahu Yunani runtuh. Setelah Yunani runtuh, muncul kerajaan baru, negara adik kuasa, yakni Romawi. Dan saudara, Romawi boleh berkuasa dengan hebat. Karena itu pada saat Yesus lahir, kekaisaran Romawi sementara berkuasa. Tapi saudara, biarpun Romawi hebat, tapi Romawi sangat menonjol di dalam politik dan hukum. Tetapi soal kebudayaan, dia tidak bisa geser Yunani. Karena itu saudara, bahasanya orang Romawi bahasa Latin, tapi bahasa Latin tidak pernah bisa geser bahasa Yunani. Bahasa Yunani berkembang hebat saat itu. Dan karena itu maka perjanjian baru kita ditulis aslinya dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama kita dalam bahasa Ibrani, tapi pada zaman Helenisasi hampir semua orang Ibrani sudah tidak kuasai bahasa Ibrani. Bagaimana bisa baca perjanjian lama? Maka kira-kira 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, di kota Alexandria Mesir berkumpullah 70 rabi Yahudi, 70 ahli Yahudi menerjemahkan Alkitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang terkenal sebagai Alkitab Septuaginta. Dan karena itu saudara-saudara, maka rasanya kalau orang hidup dia tidak punya nama Yunani, dia tidak tahu. Maka orang harus punya dua nama. Nama suku asli mereka, yakni Ibrani. Tapi setelah itu mereka mesti punya nama lain. Nama yang kedua yakni nama Yunani. Dan karena itu saudara-saudara, maka di sini orang yang mau kita pelajari ini punya dua nama. Lewi itu nama Ibraninya, tapi nama kerennya, nama populernya, nama Yunaninya itu adalah Matius. Nah saudara-saudara, itu sesuatu yang bisa kita mengerti. Kenapa? Karena dalam kebudayaan kita pun ada. Misalnya ada orang Cina namanya Gunawan, tapi ada nama Cinanya Ho Ping Ho, nama lokalnya. Ya, atau tak usah jauh-jauh, dalam asli kita orang Sabu misalnya, dia bisa punya nama Mariana, nama sabunya Ina Pudi. Atau siapa? Octaviana atau Octavianus, namanya, nama sabunya Marokda. Oh iya saudara, saya ini pernah meneliti kebiasaan memberi nama di Sabu. Saudara boleh tanya, orang kalau namanya Okto atau Octavianus, pasti nama sabunya Marokda. Kenapa Marokda? Karena Marokda itu roda. Kenapa roda? Karena roda itu berkaitan dengan Otto, dan Otto itu ada berdekatan bunyinya dengan Okto. Karena itu Otto dekat dengan Otto, dekat dengan ban Otto atau roda Otto, maka Otto itu pasti nama sabunya
ada Marokda di sini? Nah, jadi seperti itu saudara. Ada nama Indonesianya, tapi nama sabunya ada. Ada nama populernya, tapi nama Cinanya ada. Demikian juga mereka, nama aslinya, yakni nama orang Ibrani itu ada, tapi nama Yunaninya ada. Misalnya, nama Ibraninya Yehuda, tapi nama Yunaninya apa? Yehuda itu Ibrani, Yunaninya tuh Yudas. Jadi Yudas itu sama dengan Yehuda. Tapi aneh sekarang kita alergi, anak lahir tidak mau kasih nama Yudas, tapi kasih nama Yehuda juga mau. Dia tidak tahu bahwa Yehuda itu Yudas. Seperti itu saudara. Jadi saudara, memang nama dua, dan karena itu jangan heran di sini di Injil Matius dibilang Matius pemungut cukai mengikuti Yesus, tapi dalam Markus dan Lukas dikatakan Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Itu sesuatu yang wajar karena orang rata-rata punya dua nama, kadang-kadang bisa punya tiga nama. Nama Ibrani, nama Aram atau Aramaik, dan juga nama Yunani. Bisa punya tiga nama. Nah, saudara-saudara, Matius ini berprofesi sebagai pemungut cukai, atau Lewi ini profesinya sebagai pemungut cukai. Dan ini adalah profesi yang paling hina. Ini profesi yang paling dibenci oleh masyarakat pada zaman itu. Mengapa saudara? Karena seorang pemungut cukai sebenarnya adalah kaki tangannya orang Romawi. Pemungut pajaknya orang Romawi, diangkat oleh pemerintah Romawi, disuruh untuk tarik pajak dari masyarakat. Tapi saudara, mereka tarik pajaknya itu, pajaknya sudah mereka tinggikan, nilainya sudah mereka tinggikan, store di pemerintah Romawi sekian, tapi masuk kantong mereka itu cukup banyak. Dan karena itu saudara, rata-rata pemungut cukai ini orangnya kaya. Dan juga saudara-saudara, karena itu orang Yahudi anggap mereka ini kaki tangannya penjajah Romawi. Dan karena itu mereka begitu benci kepada pemungut cukai ini. Karena itu kita baca tadi ketika Yesus makan di rumah Matius, maka orang-orang Yahudi protes, "Guru makan di rumah orang berdosa." Mereka begitu benci dengan orang Yahudi, dengan orang pemungut cukai. Bahkan saudara, orang pemungut cukai ini dianggap sama dengan orang kafir, atau dianggap sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Coba lihat Matius pasal 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, ada orang buat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, dia yang berdosa tadi, tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, ini orang kafir, atau seorang pemungut cukai. Kau bayangkan, kalau orang itu tidak mau bertobat, orang berdosa tidak mau bertobat, pandang dia sebagai pemungut cukai. Berarti nilai mereka untuk pemungut cukai begitu rendah, begitu hina. Kebencian orang Yahudi pada pemungut cukai begitu hebat, sampai-sampai di dalam Alkitab ada cerita ketika seorang Farisi berdoa kepada Allah, tapi waktu dia berdoa kepada Allah, dia masih nyindir pemungut cukai. Di dalam Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saudara bayangkan, kalau di gereja saudara berdoa, ada orang di samping saudara berdoa, "Tuhan, aku mengucap syukur, aku senantiasa taat kepadamu, bukan model seperti ini." Kita begitu tersinggung saudara. Tapi itulah yang dialami oleh pemungut cukai. Dia disindir di dalam doa. Tapi saudara, orang berdosa seperti ini ketika Yesus makan di rumah Matius, mereka protes, "Kenapa gurumu makan di rumah orang berdosa?" Tapi Yesus bilang, "Bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit." Karena itu saudara, untuk sampah masyarakat seperti ini, orang seperti ini yang dipanggil Tuhan, orang seperti ini yang dipilih oleh Tuhan.
Tuhan tidak pilih orang Farisi, Tuhan tidak pilih ahli Taurat, Tuhan tidak pilih dari partai-partai terkenal, tapi justru sampah masyarakat seperti ini, orang yang paling dibenci, orang yang paling terhina di kalangan masyarakat Yahudi. Justru orang seperti inilah yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan berdiri, Tuhan ketemu dia di rumah cukai, dan Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan setelah itu saudara, dikatakan di dalam teks bacaan kita tadi dalam Matius 9 ayat 9, dikatakan Matius pun berdiri dan mengikuti Yesus. Sejak hari itu Matius menjadi seorang murid Yesus. Matius menjadi seorang rasul Kristus dan ikut Tuhan sampai dia mati. Saudara-saudara yang terkasih, berarti kita bisa lihat bahwa Matius adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Matius adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Memang saudara, seperti saya bilang tadi, semua yang dipanggil belum tentu dipilih, tapi orang yang dipilih pasti dipanggil oleh Tuhan. Dan jikalau Matius dipilih oleh Tuhan dan pilihan itu berhasil dalam dirinya, itu berarti dia adalah orang pilihan dan sudah terima panggilan Tuhan. Nah, karena itu saudara, Matius menerima panggilan Tuhan. Dia dipanggil, dia dipilih oleh Tuhan. Tapi nanti dalam penjelasan saya, saudara akan lihat Matius bukan hanya dipanggil, bukan hanya dipilih, tapi Matius juga menjadi berkat bagi dunia. Nah, saudara-saudara, dari kisah di mana Matius dipilih, dipanggil oleh Tuhan ini, dan Matius menerima panggilan, berespon terhadap panggilan dan pilihan Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar beberapa hal dari panggilan dan pilihan Tuhan dan respon dari Matius. Pertama saudara, kebenaran yang pertama yang kita bisa lihat adalah ia di sini adalah Matius. Dia menerima panggilan Tuhan tanpa jaminan apa-apa. Dia terima panggilan Tuhan tanpa jaminan apa-apa. Yesus memanggil Matius menjadi muridnya, dan Matius terima panggilan itu. Mari lihat ayat 9 sekali lagi. Ayat 9 dikatakan, Yesus berkata, pergi dari situ melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara, panggilan Tuhan kepada Matius cuma 2 kata, ikutlah aku. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bandingkan di dalam teks-teks dalam Markus dan juga Lukas, panggilannya juga sama, ikutlah aku. Lalu Matius ambil keputusan, tinggalkan segala sesuatu, ikut Tuhan. Tapi menarik saudara, biasanya kalau Tuhan panggil seseorang, biasanya ada ekornya di belakang. Misalnya, pada waktu dia panggil Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Tapi menyusul ada janji, maka aku akan memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu bapaknya orang Yahudi, yakni Abraham itu dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menyertakan panggilan itu dengan janji berkat. Tapi saudara, pada waktu dia panggil Matius, dia tidak menyertakan apa-apa janji apapun di balik panggilan itu. Panggilannya cuma 2 kata, ikutlah aku. Tuhan Yesus tidak berkata, ikutlah aku dan kamu akan menjadi lebih kaya. Karena dia seorang pemungut cukai, dia pasti kaya. Tuhan tidak bilang, ikutlah aku, kamu akan lebih kaya. Ikutlah aku, maka kamu akan sehat. Ikutlah aku, maka kamu akan sukses dan berhasil. Ikutlah aku, maka hidup dalam berkelimpahan. Ikutlah aku, maka kamu akan terkenal dan dihormati dan lain-lain. Tidak saudara, panggilannya 2 kata, ikutlah aku, titik. Berarti saudara, di sini sewaktu Tuhan panggil Matius, Tuhan tidak berikan jaminan apa-apa. Dan kalau begitu, pada waktu Matius terima panggilan Tuhan itu, Matius terima panggilan itu tanpa jaminan apa-apa. Berarti saudara, dia tidak mengikuti Yesus supaya dia bisa kaya atau tambah kaya. Dia tidak ikut Yesus supaya jikalau dia sakit dia sembuhkan. Dia tidak ikut, dia tidak terima panggilan Tuhan supaya dia bisa sukses dan berhasil di dalam hidupnya, supaya dia bisa hidup dalam kelimpahan, supaya dia bisa terkenal dan menjadi orang terhormat. Tidak saudara, dia ikut Tuhan murni tanpa embel-embel. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali mengatakan, Matius ikut Yesus, padahal dalam panggilan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apa-apa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa.
Ini berarti Matius ikut Yesus dengan motivasi yang betul-betul murni. Dia ikut Yesus untuk menjadi muridnya dan untuk melayani dia. Dan ini sesuai dengan tujuan Kristus memilih para rasul. Dalam Markus pasal 3 ayat 14, tujuan Yesus pilih para rasul adalah dia menetapkan 12 orang. Untuk apa? Untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi untuk menyertai dan untuk memberitakan Injil. Dan waktu Matius dipanggil, tidak ada jaminan apa-apa. Berarti Matius ikut Tuhan dengan motivasi yang sungguh-sungguh lurus, hanya untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Matius tentu dapat banyak kebaikan dari pengiringan dia kepada Tuhan, tapi itu bukan motivasi dia di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Saudara-saudara, sejak tahun 1990-an, kekristenan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu dilanda oleh satu aliran teologi yang namanya teologi kemakmuran atau teologi sukses. Teologi kemakmuran ini punya pandangan begini, bahwa Tuhan itu kaya. Karena Tuhan itu kaya, dia raja. Kalau Tuhan itu raja yang kaya, maka kita ini anak Tuhan, berarti kita ini anak raja. Kalau raja kita kaya, bagaimana bisa kita anak raja tidak kaya? Miskin itu memalukan bapak kita. Karena itu orang Kristen harus kaya, tidak boleh sakit. Kenapa? Sakit itu akibat dosa. Masa ada Tuhan sakit? Itu memalukan Tuhan. Maka saudara-saudara, orang-orang teolog atau pengkhotbah, penulis-penulis dari aliran teologi kemakmuran ini mengajar keliling dunia untuk mempopulerkan teologi kemakmuran ini. Ada Oral Roberts, ada Norman Finkelspiel, ada Robert Schuller, ada Maurice Cerullo, ada Kenneth Hagin, ada Paul Yong Icho, dan masih banyak lagi. Kalau saudara pergi ke toko buku Kristen, saudara akan lihat buku orang-orang ini berjajar di sana. Tapi ajaran mereka, ajaran teologi kemakmuran. Saya akan kutipkan beberapa kalimat mereka yang menunjukkan bahwa mereka punya pandangan seperti yang saya jelaskan. Misalnya Fred Priest ini dia mengatakan, kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Mafia saja bisa naik mobil mewah, masa anak raja orang Kristen kok naik ojek? Malu dong. Penjahat saja bisa naik mobil mewah, tapi kita yang layani Tuhan kok naik angkot? Ini kata Fred Priest. Kenneth Hagin, Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan terbaik, pakaian terbaik, mengendarai mobil yang terbaik, menghendaki mereka untuk memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Jadi kita ini anak raja, anak Tuhan, makanan kita mesti yang terbaik, pakaian kita mesti yang terbaik. Masa anak raja belinya di rombengan? Tak bisa. Kita ini anak raja, harus pakai pakaian yang terbaik. Itu kata Kenneth Hagin. Oral Roberts mengatakan, saya melihat bahwa Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Saya memberitahukan orang-orang bahwa Tuhan menginginkan mereka menjadi kaya melalui iman mereka. Jadi orang Kristen mesti kaya. Edwin Louis Cole mengatakan, Tuhan menghendaki Anda menjadi makmur dalam segala kehidupan Anda. Apakah Anda sudah siap untuk hidup makmur? Apakah Anda butuh hidup makmur? Maka hendaklah Anda hidup makmur. Dan terakhir, Benny Hinn mengatakan, saya tidak membutuhkan emas di sorga, saya mesti memilikinya sekarang. Jadi emas itu di dunia ini, di sorga saya tidak butuh. Inilah orang-orang dengan paham teologi kemakmuran. Maka mereka menulis buku-buku, mereka memberikan kalimat-kalimat atau kata-kata atau statement-statement yang menunjukkan paham teologi kemakmuran. Misalnya dalam salah satu bukunya Yonggi Cho itu, selamat, sehat, dan berkelimpahan. Maka orang Kristen mesti selamat, setelah selamat harus sehat, tidak boleh sakit. Kalau sakit itu dosa. Dan juga hidup mesti berkelimpahan, tak boleh kekurangan.
semboyan dari gereja Betani, successful Betani families, keluarga Betani sukses. Gereja Betani lalu pecah. Setelah pecah, dibuat lagi satu gereja pecahan dari Betani yang namanya Betani YHS, yakin hidup sukses. Jadi sama saja, saudara, ini semua adalah paham teologi kemakmuran. Dan saudara-saudara, mereka kutip ayat-ayat secara sembarangan di dalam kitab suci untuk membuktikan ajaran mereka. Misalnya mereka kutip Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Itu semua. Maka mobil juga Tuhan kasih, helikopter juga Tuhan kasih, rumah juga Tuhan kasih, kapal pesiar juga Tuhan kasih, pokoknya semua-muanya. Ini bukan kami yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Matius 6 ayat 33. Memang Alkitab tulis begitu, tapi penafsirannya bukan bodoh seperti itu. Kenapa? Konteksnya mesti dilihat. Mulai ayat 25, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Lalu diulang lagi, mengapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan kamu minum? Lihat burung-burung di langit. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lihat bunga bakung di ladang. Karena itu janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Karena itu Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Tidak ada helikopter di situ. Nah, ini ngaurnya mereka seperti itu. Dan masih banyak ayat yang dipelintir-pelintir untuk mendukung pemahaman mereka. Tapi saudara, teologi semacam ini, ajaran semacam ini menyebar ke seluruh dunia, sampai di Indonesia, sampai di Kupang, dikhotbahkan di dalam banyak gereja, bahwa orang Kristen mesti kaya, orang Kristen mesti sehat. Dan akibat dari teologi yang miring seperti ini, banyak orang ikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Kenapa ikut Tuhan? Supaya sehat. Kenapa ikut Tuhan? Supaya kaya. Kenapa ikut Tuhan? Supaya hidup berkelimpahan dan sebagainya. Jadi akhirnya banyak orang ikut Tuhan dengan motivasi yang keliru seperti ini. Banyak orang bukan juga akhirnya melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru seperti ini. Saudara-saudara, di sini kita mesti berhati-hati. Memang kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, seperti kita dipanggil dan dipilih. Seperti Matius. Tapi Matius ikut Tuhan tanpa jaminan apa-apa. Motivasinya lurus, tidak kepengen yang lain-lain. Banyak orang sekarang ikut Tuhan dengan kepengen yang lain-lain, dengan motivasi yang salah. Layani Tuhan dengan motivasi yang miring. Tony De Mello menceritakan satu cerita di India. Di India itu ada seorang perampok. Seorang perampok masuk dan merampok satu rumah. Dan ketika dia merampok satu rumah, tahu-tahu dia ketahuan. Begitu dia ketahuan, dia lari. Dia lari, saudara. Dia lari, satu kampung kejar dia. Satu kampung kejar dia. Dia begitu ketakutan. Tapi dia lari sedemikian rupa sampai masuk hutan. Orang kampung ikut dengan batu kayu. Tapi saudara, di India mereka sangat menghormati orang-orang suci atau pertapa-pertapa suci. Di sana banyak orang biasa bertapa di gunung atau di pohon-pohon besar sebagai orang-orang suci. Dan orang India sangat hormat orang seperti itu. Pada waktu mereka kejar perampok ini sudah tidak tahu mau lari kemana. Dia lihat ada satu pohon besar, langsung dia duduk bersila. Waktu satu kampung cari perampoknya, mereka lihat, loh, ada orang suci bersemedi di bawah pohon. Menurut kebiasaan mereka, kalau orang suci ada, mereka mesti membawa makan atau apa yang ada pada mereka untuk orang suci itu, dan lalu bisa menerima berkat. Maka mereka lihat orang suci itu ada di bawah pohon, mereka lupa perampoknya. Mereka lihat itu ada orang suci, pertapa suci, mereka pulang bawa nasi goreng pada dia, kasih taruh nasi goreng depan dia, minta berkat, lalu dia angkat tangan berkati mereka. Masing-masing datang bawa segala macam hasil bumi mereka, makanan dan banyak hal persembahan lain, berikan pada
Dan dia cuma angkat tangan dan berkati mereka. Sambil dia berkati, dia bilang begini, kalau tahu begini dari dulu, gak usah jadi perampok. Saya sudah bisa makan dan hidup mewah dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini. Dan model seperti itu ada. Ada banyak pendeta, ada banyak pelayan Tuhan yang berpikir mereka memanfaatkan iman tolol dari jemaat-jemaat dan untuk mendapatkan uang yang banyak. Pendeta Betani Surabaya, kalau saudara baca di koran, dilaporkan ke polisi. Kenapa? Karena gelapkan uang gereja berapa? 7 miliar, bukan 7 miliar, 7 triliun. Bayangkan saudara. Saya lupa namanya, ada satu pengkhotbah di Amerika yang seringkali berkhotbah selalu berkata, Tuhan bicara pada saya, Tuhan bicara pada saya. Dan dia pengkhotbah televisi, dan dia punya pemirsa yang banyak di berbagai negara. Dan satu hari dia bilang begini, khotbah di televisi, dan didengar semua pengikutnya. Dia bilang begini, Tuhan bicara pada saya mesti kumpul duit sekian juta dolar. Jikalau sampai tanggal sekian, Tuhan kasih deadline. Kalau tidak sampai tanggal sekian, tidak sampai terkumpul uang itu, maka Tuhan akan cabut nyawa saya. Jadi kumpul uang. Maka saudara-saudara, para pendukungnya tidak mau Tuhan cabut nyawa dia, takut dia mati. Dan karena itu mereka sumbang. Tapi saudara, kurang 2 hari dari deadline-nya, uang masih jauh dari yang dia tentukan. Dia berseru lagi, berikanlah, kalau tidak Tuhan akan cabut nyawa saya. Tapi kurang 1 hari juga, uang tidak cukup juga. Tahu-tahu kurang berapa jam, satu orang datang dan dia bayar seluruhnya dan lunas. Wartawan heran, siapa dermawan ini? Dan dicari tahu dia, ternyata ketemu dia bukan orang Kristen. Lah, wartawan bilang, Anda bukan orang Kristen? Ya. Kenapa memberikan begitu banyak terhadap pendeta itu? Dia bilang begini, saya ini sudah terlalu kaya dan kebanyakan uang. Saya hanya mau kasih orang gila itu, karena kalau tidak kasih orang gila itu, dia akan mati bunuh diri. Jadi saya kasihkan saja uang saya pada dia. Saudara, memalukan kekristenan secara luar biasa. Tapi begitulah banyak orang ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang miring. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih melayani di gereja Agape, gereja Agape itu mau mengadakan ulang tahun, perayaan ulang tahun mungkin yang ke-35. Dan saya panitia, saya sekretaris panitianya. Nah, karena ini ulang tahun ke-35, maka panitia sepakat cari undang artis dari Jakarta. Tapi artis kalau masih bintangnya masih terang, terlalu mahal. Jadi kita cari artis yang bintangnya mulai redup. Nah, lalu saudara, kami lalu kontak salah seorang artis dari dekade masa lalu. Dan saudara-saudara, begitu kontak, kami mau undang Bapak di dalam acara di gereja selama 2 hari. Kami mau Bapak menyanyi di acara kami. Dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Saya juga mau memberkati orang Kupang. Saya baru saja mengalami mujizat Tuhan, dan saya mau bersaksi untuk orang-orang di Kupang. Puji Tuhan. Berapa hari kemudian dia telepon, apakah saya boleh datang dengan istri saya? Kami bilang, boleh saja Pak, tapi minta maaf, kami tidak tanggung tiket istri Bapak, karena yang nyanyikan Bapak, bukan istri Bapak. Makan minum penginapan kami siap, tapi tiket tidak. Jadi kalau memang ibu mau datang silakan. Dia bilang, oh begitu ya, kalau begitu nanti saya kontak lagi. Begitu dia kontak, dia kontak lagi, dia bilang, oke, saya akan datang dengan istri saya bayari semua, tidak usah, bahkan hotel makan minum pun saya tanggung istri saya. Tapi saya minta 1 kali nyanyi 2 juta. Dan 2 hari acara itu, kolektenya semua adalah hak saya. Lalu saya sambung dari telepon dari sebelah, Pak, tidak usah datang. Karena di Kupang juga penyanyi banyak yang lebih bagus dari Bapak.
bahwa mereka melayani dengan motivasi yang salah. Dan saudara, banyak orang ikut Tuhan melayani dengan motivasi yang salah. Motivasi itu di dalam, aktivitas di luar bisa sama, tapi motivasinya ada di dalam itu berbeda. Orang bisa sama-sama melayani, orang bisa sama-sama giat, orang bisa sama-sama aktif, tapi motivatornya itu berbeda. Kalau kucing kejar tikus, yang saudara lihat apa yang sama? Sama-sama lari, bukan? Kucing lari, tikus lari. Tapi kalau tahu motivasinya, mesti tanya, kenapa kucing lari dan kenapa tikus lari? Maka di situ saudara akan lihat beda. Karena itu saudara, maka jelas motivasi yang salah bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus pernah kecam orang-orang yang ikut dia dengan motivasi yang miring. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 26-27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Roti, 5 roti dan 2 ikan itu. Terus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Saudara-saudara, kiranya kita belajar dari Matius yang ikut Tuhan dengan motivasi yang benar dan lurus, bukan untuk cari keuntungan apa-apa yang bersifat duniawi dari pengiringan kita kepada Tuhan. Matius ikut Tuhan tanpa jaminan apa-apa dan dengan motivasi yang lurus. Ini kebenaran pertama yang kita pelajari. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah dia menerima panggilan Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Dia terima panggilan Tuhan dengan tinggalkan segala sesuatu. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 27-28. Ini bicara tentang Lewi, tapi saya sudah bilang tadi, Lewi dan Matius sama. Lukas 5 ayat 27-28. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Jadi saudara, Matius atau Lewi ini terima panggilan Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Dia berhenti dari pemungut cukai, padahal dia punya pekerjaan yang bagus. Dia ada di tempat yang basah karena dia melimpah uang sebagai seorang pemungut cukai. Tapi dia tinggalkan segala sesuatu. Dia pensiun dini dari pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Saudara, pada saat itu ada peraturan, barang siapa yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan pemungut cukai tidak boleh melamar untuk yang kedua kali. Dan karena itu saudara, waktu Matius off dari pekerjaan pemungut cukai, itu berarti dia satu kali berhenti, satu kali tinggalkan pekerjaan pemungut cukai, dan dia tidak mungkin kembali lagi sebagai pemungut cukai. Saudara-saudara, para rasul yang lain itu punya pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Mereka adalah penjala-penjala ikan. Waktu Yesus panggil mereka, Alkitab menceritakan mereka tinggalkan perahu mereka, mereka tinggalkan jala mereka, mereka tinggalkan pekerjaan mencari ikan mereka, tinggalkan semua penghasilan mereka dari menangkap ikan. Tapi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mati, dan dia hari di mana dia mau bangkit, dia bangkit itu. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa yang lain berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Dan yang lain berkata, kami juga pergi dengan engkau. Berarti Petrus pernah menjadi penjala ikan. Dia stop dari penjala ikan, tapi dia kembali menjala ikan lagi. Demikian juga dengan Yakobus, Yohanes, Andreas. Mereka penjala ikan. Mereka fishermen. Tapi dipanggil dari penjala manusia, fisher of men. Tapi mereka bisa kembali menjadi fisherman lagi. Mereka bisa kembali. Tapi saudara, coba saudara lihat Yohanes pasal 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke laut. Saya kasih kutipan dari Matthew Henry. Henry berkata,
dia berhenti melakukan pekerjaannya. Maksudnya dia di sini adalah Matius. Dia berhenti melakukan pekerjaannya dan membuang harapan-harapan untuk bisa mendapatkan kedudukan tinggi dalam pekerjaannya itu. Dan walaupun kita mendapati murid-murid yang dulunya nelayan, kadang-kadang masih menjala ikan lagi setelahnya, kita tidak pernah mendapati Matius duduk di rumah cukai lagi. Saya kasih komentar Barclay. Barclay mengatakan, dari semua murid, Matiuslah yang paling banyak berkorban. Secara harfiah, dia meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes bisa kembali ke perahu mereka. Selalu ada ikan yang bisa ditangkap dan selalu tersedia kesempatan untuk berjualan. Namun bagi Matius, jembatan untuk kembali sudah dibakarnya. Dalam satu tindakan, dalam satu kesempatan saja, dengan satu keputusan yang diambil dengan cepat, dia berhenti dari pekerjaannya untuk selamanya. Sebab dengan melepaskan pekerjaan pemungut cukai, dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Saudara perhatikan di sini. Demi mengikuti Yesus, Matius membuang pekerjaannya. Demi mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Karena pilihan Tuhan, dia menutup jalan belakangnya. Dia melewati sebuah jembatan, tapi dia meruntuhkan jembatannya sehingga dia tidak bisa kembali ke belakang. Saudara-saudara, kita tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan segala pekerjaannya. Buktinya di sini Matius dipanggil untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tapi ada pemungut cukai lain yang terima Tuhan Yesus, yakni Sakeus. Tapi saudara, Yesus tidak pernah suruh Sakeus untuk berhenti dari pekerjaan pemungut cukai. Sama sekali tidak. Berarti saudara, tidak semua orang itu dipanggil Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu. Tapi prinsipnya di sini adalah, seandainya Tuhan panggil saudara untuk meninggalkan segala sesuatu, saudara mau atau tidak? Maka di sini persoalannya adalah pada kesediaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan panggil kita dengan profesi kita masing-masing, saudara mungkin bisa dari dokter, dari perawat, atau jadi apa saja. Tapi ketika kita sudah ambil keputusan, terima panggilan Tuhan, ikut Dia, maka prinsip ini mesti pegang teguh. Sekali ikut Tuhan, kita tidak bisa kembali lagi ke belakang. Ini prinsip bagi seorang Kristen. Napoleon Bonaparte, penakluk hebat itu, satu kali mau menaklukkan satu pulau. Dan dia pergi dengan prajuritnya. Mereka mau serang pulau itu, tapi mereka hanya bisa sampai pulau itu dengan naik perahu sampan. Maka mereka semua dengan tentara-tentara naik perahu sampan. Begitu mereka sampai di pulau itu, para tentaranya sudah langsung angkat sampan-sampan ini, sembunyi di dalam rumput-rumputan. Supaya apa? Kalau terdesak nanti, mereka bisa lari, ambil perahunya, dan kabur. Napoleon tahu itu, dan dia bilang, sebentar sebelum kita menyerang pulau ini, kumpulkan semua perahu dan bakar semuanya, baru kita maju. Artinya apa? Hanya ada satu jalan, maju. Tidak bisa ada jalan mundur. Demikian juga bagi seorang Kristen yang sudah terima panggilan Tuhan, tidak boleh pernah ada kata mundur. William Barclay menceritakan satu cerita tentang seseorang. Dia jalan terus, dia mau menyeberang satu got, tapi got ini tidak terlalu lebar sehingga rasanya dia bisa loncat dan lewat. Tapi tidak juga terlalu sempit sehingga dia juga tidak terlalu yakin bahwa dia bisa lewat. Jadi dia lihat rasanya bisa, tapi bisa. Yang penting ancang-ancangnya. Dia mundur dan dia lari kecepatan tinggi sampai pinggir. Tidak bisa. Dia mau pulang, tapi dia pikir mesti coba, rasanya bisa. Dia lalu kembali lagi. Kembali dia mau lari, pas di bibir got itu mau lompat. Dia bilang, ini kayaknya saya akan kecebur got. Janganlah. Pulang saja, cari jalan lain. Begitu mau pulang, tapi di pulang dia pikir, dia bilang, kamu pasti bisa. Balik, dia balik lagi. Dia balik lagi, pas mau loncat lagi. Dia mandek di situ. Dia bilang, tidak bisa, pulang saja. Tapi setelah itu
suara bilang, pasti bisa. Dia balik lagi. Dia balik lagi, dia lihat got ini. Dia bilang, kalau begini, saya tidak akan pernah loncat ke sebelah. Maka dia berdiri menghadap got ini. Dia buka bajunya. Dia lempar ke sebelah. Dia buka celana panjangnya. Tinggal pakai celana pendek. Dia ambil dompetnya, buang. Jam tangan, kacamata, buang sebelah. Setelah itu dia bilang pada dirinya sendiri, sekarang tidak boleh pulang lagi. Tidak boleh ada jalan pulang. Satu-satunya cara, mesti lompat, mesti maju. Kenapa? Mau pulang bagaimana? Baju, celana, sepatu, semua sudah ada di sebelah. Maka tidak ada jalan lain selain maju. Saudara, orang Kristen mesti punya prinsip seperti itu. Menjadi seorang Kristen yang pernah mengatakan ya kepada panggilan Tuhan. Tidak boleh ada kata mundur. Ketika Rusia yang dikuasai komunis menangkap begitu banyak orang Kristen, saudara, mereka kasih masuk orang-orang Kristen di penjara bawah tanah. Dan mereka menyiksa mereka. Tapi orang-orang Kristen ini begitu kuat imannya, mereka tahan menderita. Tapi saudara, mereka ada yang lemah, tapi yang lain menguatkan, sabar, tekunlah, setia sampai mati. Tapi saudara, satu hari para komunis itu datang dan memerintahkan semua tahanan untuk buang air besar. Saudara, buang air besar itu tidak harus diperintah. Kalau dia datang sendiri. Tapi sekarang diperintah, segera buang air besar, apapun terjadi. Maka mereka memaksa diri sedemikian rupa untuk buang air besar. Buang air besar kalau datang tidak bisa ditolak. Kalau tidak datang suka. Buang air besar itu seperti cinta, kadang-kadang tak bisa ditolak. Makanya Alkitab bilang cinta kuat seperti maut. Dan maut itu tidak bisa ditolak. Tapi menurut saya kok ada orang bilang cinta kuat seperti maut. Kok bagi saya maut lebih kuat dari cinta. Cinta bisa ditolak, maut tidak. Dulu waktu kuliah ada orang naksir saya. Waktu dia naksir saya, ini cewek, dia ngomong sama saya, dia cinta sama saya. Saya tanya dia, betul kau cinta saya? Betul. Kalau kau cinta saya minta sesuatu mau? Mau. Yakin mau? Mau. Saya tidak minta macam-macam. Kalau kau cinta saya, kamu mau beri saya kebebasan? Dia beri ya. Kamu beri saya kebebasan? Ya. Termasuk bebas untuk tidak mencintaimu? Itu namanya tolak halus. Makanya cewek-cewek ini kalau tidak mau, tolaknya yang sopan. Ya, tidak boleh tolak sambil menghina. Awi, lu sikat gigi dong bertaksir beta. Saya punya teman waktu kuliah, saudara ya. Saya punya teman waktu kuliah, dia agak IQ-nya agak jongkok. Tapi dia lihat cewek sana, dia suka sekali. Dia bilang, Kak Estra, tolong kasih tahu cewek itu, saya suka dia. Saya juga sudah tahu ini lu IQ jongkok, ini pasti dia tolak. Tapi dia tolong ke Estra, tolong bilang dia, saya mau dengan dia. Oh ya, sudah, saya tidak yakin. Tapi saya sampaikan saja, dia bilang dia mau dengan lu. Menurut lu, dia bilang, Kak, tolong balik pada dia, kasih tahu dia, beta juga mau dengan dia. Saya juga heran, kok berhasil? Kasih tahu dia, beta mau. Tapi sebelum saya balik, dia bilang, tunggu dulu Kak, kasih tahu dia beta mau muntah. Kita kembali. Jadi saudara, orang-orang tahanan ini disuruh, dipaksa buang air. Dan mereka paksa diri lalu buang air. Setelah itu komunis datang berkata, sekarang masing-masing makan kembali kotoran.
Ini kisah nyata. Makan kembali kotorannya. Dan saudara-saudara, satu orang sudah bilang, saya tidak tahan lagi. Lebih biar saya sangkal Yesus saja, saya tidak percaya Yesus saja, daripada saya makan kotoran saya sendiri. Tapi teman-temannya bilang, sabar. Teman-teman yang lain yang setia pada Tuhan sudah makan kotoran mereka sendiri. Tapi yang satu mereka nasihat sabar, tapi dia bilang, jangan bilang saya sabar. Yesus itu menderita, tapi tidak semenderita saya. Yesus tidak pernah disuruh makan kotoran sendiri. Dan hari itu saudara, dia mengatakan dia tidak percaya Yesus lagi. Dan dia memang dibebaskan dari kamp konsentrasi itu, dilepas, tapi di perbatasan justru dia ditembak mati. Justru dia mati dalam keadaan dia menyangkal Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang hari ini kita dengar, si A jadi mualaf, si B jadi mualaf, si C jadi mualaf, dan sebagainya. Terserah mereka. Bagi saya, orang yang berpindah kepercayaan hanya membuktikan satu hal, bahwa mereka tidak pernah sungguh-sungguh dari seorang pengikut Yesus. Seorang yang sungguh-sungguh pengikut Kristus, yang pasti akan ikut Tuhan sampai akhir. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Matius untuk ikut Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu, bahkan ikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, dia melayani Tuhan. Matius melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, dia bukan cuma terima panggilan Tuhan, dia bukan cuma mendapatkan pilihan Tuhan, tapi setelah dia terima panggilan Tuhan, mendapatkan pilihan dari Tuhan, Matius juga mau melayani Tuhan. Pelayanan apa saudara-saudara? Kalau kita baca dalam Alkitab, hampir-hampir kita tidak menemukan satu jenis pelayanan khusus dari Matius. Tapi ada hal yang menarik yang dicatat di dalam kisah panggilan terhadap Matius. Lukas 5 ayat 29 berkata demikian. Lewi atau Matius mengadakan satu perjamuan besar untuk dia, untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Dia mengundurkan diri dari pekerjaan pemungut cukai, dan hari itu dia mengadakan satu pesta besar, satu perjamuan besar untuk Yesus. Tapi bukan cuma dia dan Yesus yang makan sendiri, tapi dia mengajak sejumlah besar pemungut cukai. Ini berarti teman-teman dia semua diundang. Mengapa dia undang orang-orang itu? Dalam rangka apa pesta ini? Saudara-saudara, saya kutip kata-kata Pak Budi Asari. Beliau mengatakan, ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya, tapi jelas juga merupakan usaha Matius untuk memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Kata-kata Matius mengundang banyak pemungut cukai dan pendosa untuk makan bersama-sama dengan dia. Ini adalah tujuan utamanya dalam mengundang teman-temannya ini, yaitu supaya dia mendapatkan kesempatan memperkenalkan teman-teman lainnya kepada Kristus. Itu tujuan Matius. Di sini kita bisa melihat satu jiwa pelayanan yang muncul di hari pertama Matius terima Tuhan. Satu jiwa pelayanan, jiwa misi yang sudah hadir dalam hati Matius ketika dia mengatakan ya kepada panggilan Tuhan, yakni membuat atau merindukan orang lain juga datang dan kenal Yesus. Baru dia bilang, naluri Matius yang pertama adalah membagi-bagi tanda ajaib yang telah dia temukan kepada kawan-kawannya. John Wesley pernah berkata, tidak akan pernah ada orang yang pergi ke surga sendirian. Dia pasti mendapatkan dan menciptakan sahabat-sahabat. Adalah kewajiban seorang Kristen untuk membagi-bagikan berkat yang diperolehnya. Ini benar saudara-saudara. Charles Haddon Spurgeon bilang, aku tidak percaya ada orang yang sudah mengecap madu Injil, tapi mengecapnya sendirian. Saudara-saudara yang terkasih, perhatikan bahwa pelayanan Matius di sini di hari pertama dia jadi murid Yesus. Dia belum tahu apa-apa tentang Injil, tapi dia bisa melakukan sesuatu hal. Dia cukup menciptakan kesempatan untuk mempertemukan Yesus dengan sahabat-sahabatnya. Dan saudara,
Ini perlu kita tiru. Setelah kita terima panggilan Tuhan, setelah kita ikut Tuhan, harus ada kerinduan, harus ada keinginan besar dalam diri kita untuk membawa orang lain, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, ini penting untuk kita terapkan. Tapi juga ada pelayanan Matius yang lain. Waktu kita sudah sangat singkat, dan karena itu saya tidak akan menunjukkan semuanya. Tapi saya hanya ingin mengatakan, kata-kata Barclay boleh ditunjukkan, tapi saya tidak akan bacakan. Saya hanya cuma kasih ringkasannya. Barclay mengatakan bahwa ketika Matius ikut Yesus, dia tinggalkan segala sesuatu. Semua dia tinggalkan, hanya satu yang dia bawa. Dia bawa apa? Dia bawa pulpennya. Apa maksud Barclay? Maksudnya adalah bahwa dia sebagai pemungut cukai yang duduk di rumah cukai, dia ahli membuat laporan. Karena itu penanya untuk membuat laporan pada pemerintah. Kemampuan, maksudnya Barclay dengan pena ini adalah kemampuannya di dalam membuat laporan. Dia tidak tinggalkan itu, tapi dia bawa itu ketika dia ikut Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa dia akhirnya menjadi seorang yang membawa berkat bagi dunia ini. Karena dengan kemampuan membuat laporan, Matius pemungut cukai ini setelah ikut Yesus sekian lama tahun, dia lalu membuat laporan peristiwa Kristus. Dan laporannya itu yang ada di tangan kita sekarang, yakni Injil Matius. Berarti saudara-saudara yang terkasih, Matius sekarang sudah mati, tapi suaranya dan laporannya terus bergema. Orang yang paling hina bagi masyarakat itu sekarang menjadi orang yang paling berjasa bagi dunia. Berapa banyak orang yang sudah bertemu dengan Kristus, berapa banyak orang yang mengenal Kristus lewat Injil Matius, hasil karangan Matius. Seluruh dunia kenal Injil Matius. Sekarang lembaga-lembaga Alkitab menerjemahkan banyak Alkitab dalam banyak bahasa, tapi yang paling banyak itu adalah Injil-Injil. Dan itu berarti Injil Matius ada di sana. Maka ada Injil Matius dalam bahasa Sabu, Injil Matius dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Alor, dalam bahasa Tetun, dalam bahasa Timur, dan bahasa-bahasa yang lain. Semuanya dari kemampuan Matius membuat laporan. Dia yang pernah menjadi sampah dunia, sekarang menjadi berkat bagi dunia. Mengapa? Karena dia pergunakan kemampuan yang Tuhan berikan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang saya siapkan masih banyak. Ada beberapa video yang bisa saya tunjukkan, tapi waktu kita sudah tidak memungkinkan. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan satu cerita. Ceritanya begini. Di dalam satu paduan suara dan paduan musik yang besar, yang dipimpin oleh satu orang yang namanya Sir William Costa. Dia dirigen besar, dan semua pemain musik masing-masing dengan musiknya seperti ini. Ada gitar, ada drum, ada piano, ada segala macam musik. Dan ketika William Costa memimpin, dia begitu angkat tangan, semua paduan musik itu berbunyi. Ketika seluruh musik itu berbunyi, main, ada satu pemain harmonika yang dia tiup-tiup harmonikanya. Dia bilang, ini harmonika bunyi atau tidak? Saya sendiri tidak dengar bunyi harmonika saya, karena semua sudah bunyi. Jadi dia bilang, dia tiup-tiup, pasang telinga, dengar suara harmonika dia. Kok saya tidak dengar? Wah, daripada tidak dengar, untuk apa saya repot-repot tiup? Berhenti saja. Dia stop. Begitu dia berhenti tiup harmonika, William Costa bilang, berhenti. Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Dia sadar, di telinga dia sendiri dia tidak bisa dengar harmonikanya, tapi di telinga bosnya, harmonikanya yang kecil itu, yang rasanya tidak berarti, terdengar dengan jelas. Saudara-saudara, mungkin kemampuan kita kecil seperti pemain harmonika. Kita tidak bisa jadi pengkhotbah hebat, tidak menjadi penulis hebat, tidak menjadi seorang penyanyi hebat, pemimpin puji-pujian hebat. Tapi kita punya hal-hal kecil yang bisa diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita
lakukan itu, kita sendiri anggap ini terlalu remeh. Tapi dengar baik-baik, mungkin bagimu sendiri remeh apa yang kamu punya, tapi bagi Tuhan itu terlalu besar. Tidak ada sesuatu yang terlalu kecil untuk diberikan bagi Tuhan. Apa yang ada pada saudara dan seluruh kemampuan saudara, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan ubah itu dan bisa jadi berkat bagi dunia. Hari ini Tuhan panggil saudara. Jika saudara terima panggilan ini, saudara juga termasuk pilihan. Dan kalau saudara dipilih Tuhan, setialah ikut Dia. Berikan apa yang ada pada saudara, dan saudara akan jadi berkat bagi dunia ini. Maukah saudara? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk ke bawah. Saya berikan kesempatan beberapa menit kita renungkan firman Tuhan ini. Mungkin saudara orang yang remeh seperti Matius, orang yang ditolak oleh masyarakat atau tidak dianggap oleh orang lain. Tapi untuk orang-orang seperti inilah Tuhan Yesus mau panggil dan pakai saudara. Tuhan mau saudara ikut Dia tanpa embel-embel apa-apa. Melayani Dia bukan untuk mendapatkan apa-apa. Ikut Dia dengan motivasi yang lurus. Tuhan mau sekali saudara ambil keputusan untuk ikut Dia, saudara tidak berpaling lagi. Sekali ikut Tuhan, saudara ikut Dia sampai mati. Dan Tuhan juga mau kemampuan apa yang ada pada saudara, kecil sekecil apapun, Tuhan mau pakai itu semua untuk jadi berkat bagi orang lain, untuk jadi berkat bagi dunia. Sekarang apakah saudara mau berikan hati saudara kepada Tuhan? Saudara mau berikan talenta saudara bagi Tuhan? Berikan kemampuan apa saudara pada Tuhan? Dan serahkan hidup ini pada Tuhan. Mari masing-masing merenungkan firman Tuhan ini dan ambil komitmen dalam hati saudara untuk ikut Tuhan dan layani Tuhan sampai saudara jadi berkat bagi dunia. Musik akan mengiringi kita pelan-pelan dengan lagu Mengikut Yesus Keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Mari kita semua bangkit berdiri. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, salib di muka, dunia selamanya. Selamanya, selamanya. Saudara, hari ini kita mendengar panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saudara. Bagi saudara yang menerima panggilan Tuhan, saudara adalah orang pilihannya. Adakah di antara saudara yang hari ini untuk pertama kalinya saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Sekian lama saudara mungkin menjadi Kristen, tapi saudara Kristen tradisional. Saudara Kristen karena kebetulan saudara lahir dalam keluarga Kristen. Saudara tidak pernah sungguh-sungguh dari hati saudara, dari pribadi saudara menyambut Yesus di dalam hati saudara. Biarlah malam ini menjadi kesempatan bagi saudara untuk buka hati saudara, untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat saudara. Kalau ada seperti itu, buka hati saudara malam hari ini. Atau mungkin saudara sudah
pernah terima Yesus, tapi saudara mau memperbaharui hidup dan panggilan saudara. Mungkin dalam ikut Tuhan, saudara seringkali ikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Saudara tidak setia di dalam mengiring Dia. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh mengubah dan memperbaharui hidup saudara. Berapa di antara saudara yang mau ambil keputusan melayani Tuhan dengan profesi saudara? Sebagai apa nanti saudara? Biarlah saudara mau serahkan hidup saudara sepenuhnya pada Tuhan. Mari sekali lagi kita menyanyi, mengikut Yesus keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami sudah belajar dari Matius yang menerima panggilan Tuhan tanpa motivasi apa-apa, menerima panggilan Tuhan dengan motivasi yang lurus. Dia menyerahkan segala sesuatu yang ada pada dia untuk ikut Tuhan. Dia menutup jalan pulang ke belakang, sehingga dia sekali mengikut Tuhan, dia mengikuti sampai akhir hayatnya. Dia juga memberikan atau menyerahkan apa yang ada pada dia untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat, bukan saja bagi orang-orang pada zamannya, tapi menjadi berkat bagi dunia, bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dan hamba berdoa pada malam hari ini untuk mereka yang baru pertama kali ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang berdosa. Sadarkan mereka ya Tuhan, mereka orang berdosa. Mereka harus binasa di dalam neraka, tapi Kristus adalah Juru Selamat yang sudah mati dan menebus dosa mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong, sehingga mereka yang membuka hati mereka menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus boleh masuk dan bertakhta dalam hidup mereka, menjadi Tuhan dan menjadi Juru Selamat bagi mereka sampai selama-lamanya. Kalau ada di antara semua yang ada di sini yang sudah mengambil komitmen tertentu, terutama komitmen untuk melayani Tuhan, komitmen itu setia kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu hati masing-masing. Biarlah Engkau mendengarkan komitmen masing-masing, dan komitmen ini boleh dikuatkan dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang memimpin mereka, supaya mereka bisa setia, supaya mereka bisa melayani Tuhan sampai akhir hayat mereka nanti. Dan kalau ada di antara yang hadir di sini yang sudah mengambil komitmen untuk terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengertian akan firman Tuhan melalui kelompok-kelompok tumbuh bersama, biarlah Tuhan juga kuatkan komitmen ini, sehingga mereka bukan hanya semangat beberapa saat saja lalu pudar, tapi biarlah komitmen ini boleh terus dibangun sampai mereka bertumbuh makin hari makin dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami berdoa, hamba sudah selesai bicara, tapi firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Juru Selamat kami yang sudah memanggil kami dan sudah memilih kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini, kami berdoa kepada Bapa di surga.